Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami Zaizan Flasher. Kali ini kita tidak membahas masalah flashing. Ini masuk Vivo V9 kalau nggak salah tipenya. Ini ketika dilakukan pengecasan itu handphonenya ada tanda seru ya teman-teman. Dan dia tidak mau mengisi daya. Di sini kita setelah kami bongkar dan kami cek, niatnya di sini kami tidak mau bikin konten, tapi setelah kami pikir-pikir ada bagusnya dibikin konten cara pergantiannya. Dan untuk kerusakannya itu seperti di gambar, itu ada keterangan unable to charge. Seperti itulah keterangannya kira-kira. Ini permasalahan ini setelah kami bongkar itu lepas ya teman-teman. Di bagian yang ompong itu awalnya lepas karena kami lihat kondisinya sudah hampir hampir copot, jadi kami buang saja. Jadi dia terpotong gitu. Oke, kita langsung eksekusi saja handphone ini. Di sini sebelum kita bongkar, kita kasih plug terlebih dahulu. Kita kasih plug, kemudian kita blower. Untuk settingan blower, biasanya kami menggunakan settingan di angka 370 ya teman-teman. Karena butuh cepat agar dia cepat mendidih lah timahnya ini. Kakinya tersebut cepat mendidih. Jadi kita kasih panas yang cukup agar tidak lama prosesnya dan angin di angka 3 biasanya. Dan setelah itu kita solder pelan-pelan, hati-hati, perhatikan titik kakinya itu. Jika dia mulai mendidih, teman-teman gunakan pinset untuk mendorong. Dan di sini untuk bawaan solderan bawaannya ini, timahnya ini sangat keras ya teman-teman. Jadi kita butuh kesabaran dalam pelepasannya. Kami menggunakan settingan yang panas biasanya agar dia cepat mendidih tim kaki-kakinya ini. Dan ini sudah mulai mendidih, kita geser menggunakan pinset. Setelah kita geser menggunakan pinset, intinya jangan dipaksa agar tidak merusak kaki-kakinya tersebut. Kita geser secara pelan-pelan dan kita dorong. Biarkan dia mendidih baru kita dorong ya teman-teman. Setelah itu kita lakukan pembersihan, gunakan witch pembersih timah. Dan kita tarik timah yang lama ini. Setelah kita tarik timah yang lama ini, pastikan timah yang lama ini kita buang terlebih dahulu. Agar nanti kita bisa kasih timah yang baru. Dan nanti kami menggunakan timah pasta ya teman-teman, agar mudah melekat. Dan teman-teman perhatikan di sini untuk kaki-kakinya itu aman semua, tidak ada kendala. Jadi nanti kita tinggal tambahkan timah. Ini kondisinya sudah rapi, baru kita kasih timah cair ya teman-teman. Ini kita kasih timah pasta dan lalu kita solder. Usahakan nanti kakinya itu sama tinggi ya teman-teman. Ini kami pasang terlebih dahulu timah pastanya. Ini kami oleskan, hindari terlalu banyak, nanti bisa mengenai ke bagian yang lain. Jadi secukupnya saja. Dan setelah itu barulah kita solder. Dan ini juga bisa kita blower ya teman-teman. Tapi kami di sini lebih ke menggunakan solder. Intinya itu tergantung kenyamanan kita masing-masing dalam melakukan perbaikannya. Di sini kami solder, setelah kakinya sama tinggi, barulah kita akan pasangkan konektor yang baru ya teman-teman. Jadi untuk kerusakan enable to charge ini itu banyak penyebab ya teman-teman. Bisa jadi disongket baterainya seperti ini, bisa jadi di baterainya yang bermasalah, dan bisa jadi juga ke jalur bat ID-nya atau ke IC charge-nya juga bisa.
dan itu tidak menutup kemungkinan semua kerusakannya dari ada ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan pengecekan mendetail sebelum kita mulai dari eksekusi, cek baterainya, cek songketnya, bersihkan. Jika sudah bersih masih belum ada kendala, bisa telusuri jalur bat ID-nya hingga kita telusuri sampai ke IC charger. Dan tidak menutup kemungkinan juga itu disebabkan oleh eh, papan chargernya yang bermasalah. Jadi banyak penyebab, itu beda solusi. Jadi intinya kita harus teliti dalam memperbaikinya. Kita lihat kondisinya seperti apa, barulah kita cari letak kesalahannya, kerusakannya di mana. Jadi itu sekilas tentang kerusakan ini ya teman-teman. Dan teman-teman bisa tracking sendiri. Dan kebetulan ini setelah kami lakukan pengecekan ke soket di baterai yang di papan PCB-nya ini, itu ada celah satu kaki, kami lihat itu sudah lepas. Dan ketika kami melakukan pelepasan, dia lepas ya teman-teman. Pelepasan baterainya dia lepas. Jadi langsung saja kami eksekusi ke sini. Dan di sini kami gunakan dari handphone rongsokan. Kami ambil dari Vivo Y91, kemudian eh, karena dia songketnya ini sama. Jadi kita bisa manfaatkan yang ini. Untuk pelepasan songket yang akan kita pakai ini hati-hati ya teman-teman, karena kita mau menggunakan yang ini nantinya ke papan yang baru, papan yang tadi. Jadi kita lakukan eh, pelepasannya secara hati-hati. Biarkan dia mendidih. Setelah mendidih kita geser pelan-pelan karena di sini eh, komponennya itu tidak sama dengan papan PCB. Ketika kita kurang hati-hati, dia akan mudah melunak dan cair ya teman-teman. Ya teman-teman. Sehingga nanti kita tidak bisa menggunakannya. Jadi sebelum kita teman-teman melepaskan konektornya ini, teman-teman kasih plug terlebih dahulu agar panasnya merata dan itu juga melindungi dari songket yang lama ini. Dan setelah terlepas seperti ini, barulah kita akan pasangkan ke handphonenya. Nah, kita paskan posisinya terlebih dahulu seperti ini. Kita cocokkan, pastikan dia tidak nyatu, dan setelah itu barulah kita bisa melakukan penyolderan. Kita solder lagi secara pelan-pelan. Untuk settingan tetap seperti tadi, kami gunakan settingan di 380 dan angin 3. Kami menggunakan blower quick 857D ya teman-teman. Untuk settingan kami seperti itu. Ini kita geser pelan-pelan, pastikan dia benar-benar melekat dan dia ada tidak terpisah lah. Intinya dia benar-benar menyatu antara songket dan papannya ini benar-benar menempel. Oke, ini sudah mulai menyatu. Kita pastikan dia, sedikit kita tekan ya teman-teman, agar tapi jangan terlalu keras penekannya, cukup sedikit saja biar dia menempel dan benar-benar menempel lah, intinya seperti itu. Ini sudah selesai, kita bisa lakukan pembersihan. Kebetulan yang ini agak rusak sedikit tapi tidak masalah, karena adanya kebetulan untuk seri ini adanya cuman satu tipe handphone, jadi tetap kami pasangkan. Dan kami sudah kondisikan sebelumnya dengan si user, dan si user sepakat tidak masalah katanya, yang penting handphonenya normal. Dan ini sudah kita pasang dan kita lakukan pembersihan terlebih dahulu, pastikan dia benar-benar melekat dan dia kita bersihkan sisa-sisa kotorannya ini. Karena ini fleksibel lama jadi agak kotor, kita lakukan pembersihan. Dan ini di bagian pin yang 4 ini kita angkat sisa timahnya, karena ini tadi sisa timah saat kita kasih timah cair tadi ya teman-teman. Jadi kita perlu mengangkat timah ini agar dia rapi lagi ya teman-teman.
Dan tampilannya akan seperti ini dan ini sudah selesai. Nah, tinggal kita akan coba melakukan pengujian ke handphonenya apakah permasalahannya nanti selesai atau tidak. Di sini kita tunggu benar-benar dingin terlebih dahulu agar nanti tidak ada kendala dan tidak lepas juga. Jadi setelah kita melakukan penyolderan, kita biarkan dingin, barulah kita lakukan pembersihan. Untuk pembersihan, teman-teman bisa gunakan tisu dan gunakan juga cairan IPA untuk pembersihannya dan kuas serta kita lap menggunakan tisu. Ini kondisinya teman-teman perhatikan, dia benar-benar menempel ya teman-teman dan tidak ada celah juga teman-teman perhatikan. Ini kami perlihatkan kepada teman-teman. Itu dia benar-benar menempel dan tidak memisah antara kakinya yang dengan kaki-kakinya itu benar-benar terlumuri timah. Dan ini kita akan cobakan pasang handphone ini apakah pengecasannya sudah normal atau belum. Kita lihat di sini. Kalau seandainya nanti masih belum normal, itu kemungkinan masih ada yang lain. Kita perlu cek dan kita perlu ukur nilai dari eh, konektornya tersebut. Apakah benar-benar terhubung yang kita pasangkan tadi atau tidak. Jadi kita lakukan pengujian terlebih dahulu, kita lakukan pengecasan, dan kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Jika hasilnya normal, berarti kasusnya down ya teman-teman. Oke, ini sudah kami pasangkan dan kami rapikan terlebih dahulu sedikit. Dan kita bisa lihat di sini. Ini sudah ada logo petirnya. Dan kita tunggu beberapa saat hingga ada logo baterai mengisi daya ya teman-teman. Ini masih kita tunggu. Dan ini alhamdulillah tidak ada lagi pengecasannya yang error dan pengisian dayanya sudah normal dan handphone sudah bisa kita kembalikan si user dan jadi nota. Ini kita akan coba untuk hidupkan terlebih dahulu. Kita coba lakukan pengecasan tanpa dalam keadaan hidup. Apakah masih ada keterangan hubungi layanan purna jual? Itu kalau nanti sudah tidak ada berarti kasusnya sudah down dan handphone sudah bisa kita pulangkan ke user. Oke, ini masih kita tunggu untuk bootingnya agak lama. Kita tunggu hingga handphone ini hidup. Setelah handphone ini hidup nanti kita coba lakukan pengecasan lagi ya teman-teman. Ini handphonenya sudah hidup. Dan teman-teman perhatikan itu pengecasannya sudah masuk ya teman-teman. Karena tadi kami tidak melakukan pelepasan ke bagian chargernya. Chargernya itu teman-teman perhatikan ada logo petirnya dan handphone sudah tidak ada notifikasi hubungi layanan purna jual. Jadi kasusnya sudah down dan handphone sudah bisa kita kembalikan kepada user. Oke teman-teman, kasusnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang teman-teman pemula semua. Dan intinya itulah sedikit trik dari kami. eh, dan teman-teman bisa praktekkan sendiri untuk usahakan untuk belajar itu di handphone yang rusak ya teman-teman. Jangan pernah sama sekali gunakan handphone user untuk belajar. Jadi kalau kami itu biasanya waktu kami belajar, kami selalu belikan handphone mati. Nanti kami akan gunakan handphone mati itu untuk proses pembelajaran. Jadi itulah sedikit trik dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi amal ibadah juga buat kami sebagai bekal kami di akhirat nanti. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa teman-teman like dan teman-teman subscribe channel ini serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung dan bunyikan notifikasinya agar teman-teman dapat notifikasi saat kami upload video terbaru.
Mungkin cukup sampai di sini dulu. Berjumpa lagi di lain video. Dan kami sudahi dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.